Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wisnu Bayu Pamungkas dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan membahas mengenai komunikasi dalam organisasi. Secara sederhana, komunikasi dalam organisasi ini adalah jika ada dua orang atau lebih dalam organisasi, dengan sendirinya akan berlangsung komunikasi. Organisasi merupakan wadah kegiatan orang-orang yang melakukan berbagai tugas untuk mencapai tujuan bersama atau common goals. Mereka bekerja dalam seluruh hubungan yang dibatasi oleh peran tugasnya. Dinamika perilaku yang ditampilkannya diisi oleh posisi tawar-menawar antara needed accomplishment dan task accomplishment yang mewarnai produktivitas kelompok maupun perorangan. Dari pernyataan ini, dapat disimpulkan bahwa setiap kelompok orang yang bekerja sama akan terjadi suatu komunikasi atau hubungan sesuai dengan tugas yang diembannya. Anggota sehingga menampilkan perilaku yang mendorong timbulnya kesadaran dalam berkomunikasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Lalu, Myers pada tahun 1987 ia menekankan bahwa komunikasi itu sangat penting karena komunikasi ini merupakan sentral dari kehidupan organisasi, tetapi menganggapnya hanya sebagai salah satu dari sejumlah proses yang berlangsung dalam organisasi. Berbagai pandangan kaum ilmuwan dalam bidang komunikasi menganggap bahwa komunikasi sebagai kekuatan dominan dalam kehidupan organisasi. Karena itu komunikasi merupakan inti organisasi dan tanpa komunikasi tidak akan terdapat aktivitas dalam sebuah organisasi. Lalu ada proses komunikasi dalam organisasi. Istilah proses dalam komunikasi pada dasarnya menjelaskan tentang bagaimana komunikasi itu berlangsung melalui berbagai tahapan yang dilakukan secara terus-menerus, berubah-ubah, dan tidak ada hentinya dalam rangka menyampaikan pesan. Proses komunikasi merupakan proses yang timbal balik karena antara si pengirim dan si penerima pesan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Dengan demikian, akan terjadinya perubahan tingkah laku dalam diri individu, baik pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Melalui proses komunikasi akan dapat ditentukan keputusan apa yang akan dilakukan oleh setiap individu atau kelompok tentang bagaimana menentukan langkah atau hasil yang akan diperoleh ke depan. Karena dengan komunikasi akan dapat dijadikan pedoman dalam menemukan apakah kerjasama dapat dilanjutkan atau tidak dapat dilanjutkan. Terus selanjutnya, menurut Jatmiko pada tahun 2002, yang dibutuhkan dalam suatu proses komunikasi dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, itu adalah pengirim atau sender yang memulai komunikasi. Dalam suatu organisasi, pengirim adalah mengkomunikasikannya kepada satu atau lebih orang lain. Lalu yang kedua ada pengkodean atau encoding. Adalah pengirim pengkodean informasi yang akan disampaikan dengan cara menerjemahkan ke dalam serangkaian simbol atau isyarat. Lalu yang ketiga ada pesan atau messenger, adalah bentuk fisik yang digunakan oleh pengirim untuk mengkodekan informasi. Pesan dapat berupa segala bentuk yang dapat dirasakan atau diterima oleh satu atau lebih indera penerima. Lalu yang keempat ada saluran atau channel atau kanal ialah media yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Misalnya, udara untuk pesan yang disampaikan dengan kata-kata atau kertas untuk pesan yang disampaikan dalam bentuk tulisan. Selanjutnya, itu adalah penafsiran kode atau decoding. Adalah proses di mana penerima menafsirkan pesan dan menerjemahkannya menjadi informasi yang berarti baginya. Lalu yang selanjutnya ada penerima atau receiver, adalah orang yang menafsirkan pesan dan dari pengirim. Lalu selanjutnya ada tanggapan atau respons, adalah seperangkat reaksi pada komunikasi setelah diterima pesan. Lalu ada gangguan atau noise, adalah semua faktor yang mengganggu, membingungkan, atau mengacaukan proses komunikasi. Dan yang terakhir ada umpan balik atau feedback,
adalah kebalikan dari proses komunikasi yang menyatakan reaksi terhadap komunikasi dari pengirim. Dengan elemen-elemen di atas, maka gagasan atau ide-ide yang disampaikan diharapkan akan menemui sasarannya dengan baik, walaupun dalam kenyataannya banyak orang yang berbeda dalam mendefinisikannya. Selanjutnya ada komunikasi sebagai kebutuhan organisasi. Menurut Muhammad, pada tahun 1965, ada beberapa fungsi pesan yang disampaikan dalam komunikasi organisasi yang berhubungan dengan tugas-tugas kemanusiaan dan pembaharuan dalam organisasi. Yang pertama itu ada pesan tugas, yaitu pesan-pesan yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi oleh anggota organisasi. Pesan tersebut mencakup pemberian informasi kepada bawahan untuk melakukan tugas secara efisien, seperti pembelajaran, pemberian latihan, orientasi, penentuan tujuan, produktivitas, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua ada pesan pemeliharaan, yaitu pesan yang berkenaan dengan kebijaksanaan dan pengaturan organisasi. Pesan ini mencakup perintah, ketentuan, prosedur, atau dan kontrol yang diperlukan untuk mempermudah gerakan organisasi untuk mencapai output sistem. Lalu yang ketiga ada pesan kemanusiaan, yaitu diarahkan kepada orang-orang dalam organisasi dengan mempertimbangkan sikap mereka. Pesan ini berkenaan dengan hubungan interpersonal, konsep diri, perasaan, dan moral. Yang termasuk dalam kategori pesan ini adalah penghargaan terhadap hasil yang dicapai, penyelesaian konflik antara individu atau kelompok, aktivitas informal, dan bimbingan. Lalu yang terakhir ada pesan pembaharuan, yaitu suatu pesan yang menjadikan organisasi dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungannya. Untuk itu, suatu organisasi membuat rencana-rencana baru, aktivitas-aktivitas baru, program-program baru, proyek-proyek baru, dan saran-saran baru pula. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.